Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya teman-teman, pada hmm, siang hari ini kita akan diskusi terkait dengan interpretasi AGD ya, analisa gas darah. Fokusnya ke Henderson, Hasselbalch, dan Stewart ya. Tapi nanti kita akan fokus ke Henderson, Hasselbalch aja ya. Oke, tujuan ada yang tahu apa itu eh, bedanya interpretasi dari Henderson, Hasselbeck, dan Stewart? Kalau ada silakan. Oke, tujuan pembelajarannya teman-teman ya minimal tahulah terkait dengan persamaan, kemudian juga perbedaan atau pendekatan yang dilakukan eh, Hasselbeck atau dan Henderson dan juga Stewart ya. Dan juga nanti di akhir kita akan fokus terkait interpretasi EKG dengan pendekatan Henderson Hasselbeck yang lebih mudah lah gitu ya dalam aplikasinya. Nah, terkait komponen utama analisa gas darah atau itu terkait dengan nanti ada pH ya, ini terkait keasaman darah, kemudian juga ada PaCO2 ya atau tekanan parsial karbon dioksida, umumnya ini menggambarkan ventilasi. Kemudian ada HCO3, ini bikarbonat ya, ini menggambarkan metabolik. Kemudian ada tekanan parsial oksigen dan oksigen saturasi, ini terkait dengan oksigenasi. Ada base excess ya defisit atau defisit nanti gambaran beban metabolik. Nah, sebelum kita memahami terkait interpretasi, kita harus tahu dulu terkait dengan nilai normalnya ya. Yang paling penting secara sederhana nanti terkait dengan nilai-nilai ini ya. Yang pertama nilai pH normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Nah, ini untuk menunjukkan keseimbangan nanti asam atau basa. Kemudian yang kedua ya PaCO2 atau tekan parsial karbon dioksida itu 35 sampai 45 ya. Ini PaCO2 itu menunjukkan respiratorik ya. Nanti makanya ada acidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik ya. Kemudian HCO3 normalnya 22 sampai 26. Ini komponen metabolik. Nah, jadi nanti teman-teman harus hafal ini nilai-nilai ini ya karena kalau tidak hafal nilai ini akan susah dalam interpretasinya. Kemudian tekanan parsial oksigen ini 80 sampai 100. Kemudian oksigen saturasi ya yang kita cek di ujung-ujung tangan dan sebagainya 95 sampai 100%. Base excess ini minus 2 sampai positif 2. Ya, jadi ingat nilai-nilai ini perlu dihafalkan ya pH, PaCO2, HCO3, PaO2, SaO dan base excess harus paham, harus tahu ya. Kemudian kalau pendekatan Henderson-Hasselbalch ini atau HH ini pendekatannya klinis ya. Makanya nanti eh, akan menggambarkan terkait dengan apakah ini asidosis, apakah ini alkalosis ya, apakah ini respiratorik atau metabolik. Nah, langkah-langkahnya nanti ada sebagian membagi 6 langkah, tapi nanti di akhir ya kita detilkan ya. Sekarang kita sekilas dulu terkait dengan pH-nya kemana arahnya ya. Asam atau basa, kemudian PaCO2 juga kemana arahnya, HCO3, HCO3, kemudian ada kompensasinya, kemudian base excess dan cari ya itu apakah campuran atau juga kompensasi sebagian atau penuh. Nah, ini juga terkait kompensasi ya tubuh terhadap gangguan keseimbangan asam basa nanti ya. Jadi eh, kalau acidosis respiratorik umumnya kompensasi tubuhnya ginjal menahan HCO3 ya. Kemudian alkalosis respiratorik ginjal mengeluarkan HCO3 ini secara kompensasi tubuhnya ya. Secara umum seperti ini. Tapi nanti untuk interpretasi kita di belakang. Nah, kemudian pendekatan Stewart seperti apa? Nah, pada pendekatan Stewart ini intinya psikochemical ya. Karena fokusnya nanti eh, di Stewart ini pH darah itu ditentukan oleh 3 variabel independen ya. Yang pertama PaCO2 ya. Yang kedua SID disebutnya strong ion difference. Yang ketiga ada ATOT ya, total weak acid ya.
asid total gitu ya. Nah, SID di mana dapatnya nanti? Ini akan menjumlahkan terkait dengan hasil-hasil ya, ada natrium ya. Berarti ini kation ya positif ya. Natrium, kalium, kalsium, magnesium. Kemudian nanti dikurangin dengan klor ya. Dan juga atur strong anion. Itu nanti ada nilainya SI. Berarti ini nilai dari hasil darahnya ya, elektrolitnya harus tahu. Baru bisa dilakukan pendekatan Stewart. Oke, itu ya, sekali-sekali seperti itu. Nah, ini terkait dengan nilai normalnya ya. SID itu 38,42, kemudian PaCO2 sama ya 3545, nanti bisa ditentukan arah perubahan dan interpretasinya. Nah, nanti juga di steward itu nanti kalau untuk respirasi ya ini ditentukan terkait dengan abnormal dari PCO2. Hanya metaboliknya kan kalau yang eh, Henderson Hasselbalch itu kan tadi terkait dengan HCO3-nya. Kalau di steward ini nanti terkait dengan abnormal dari SID dan juga terkait dengan weak acid ya. Itu yang membedakannya. Nanti ada alkalosis, asidosis juga sama ya. Terkait dengan perbedaannya di metaboliknya. Jadi perbandingan HH atau Henderson, Hasselbalch, dan Stewart itu yang pertama kalau Henderson itu fokus pada HCO3 dan PaCO2 ya. Memang ini lebih mudah dan cepat ya dipakai klinis ya. Nah, Stewart ini fokusnya pada komposisi ionik plasma tadi SID ya, total asid gitu kan. Ini menjelaskan efek larutan infus ya pada pH. Nah, kalau digambarkan ya teman-teman, terkait Henderson Shelby itu kan tadi fokusnya respiratory itu pada PCO2, metabolik pada base excited dan HCO3 atau umumnya HCO3 yang dipegangnya ya. Kalau Stewart itu terkait dengan respiratorinya sama PCO2 dan juga metaboliknya tadi beda ya. SID ya atau strong ion difference dan juga dengan total acid itu ya. Dan bagaimana kita tip praktisnya ya kita berarti kalau untuk screening cepat sih kita pakai yang Henderson Hasselbalch ya di mana kita hanya cek pH, PaCO2-nya berapa, HCO3 berapa, hasil AGD-nya gitu kan, kemudian kompensasinya. Kemudian kalau elektrolit nanti kan ini terkait dengan infusan ya, bisa dikasih kristaloid nanti kemudian pertimbangkan dengan steward. Nah, ini lanjutan berarti ya. Nanti cek albumin ya, natrium klorida dan sebagainya baru bisa dilakukan pendekatan steward ya. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya memang harus lihat dulu pH, kemudian PCO2, HCO3, kompensasi seperti apa, periksa PaO2 ya, oksigen saturasi, dan juga bandingkan dengan elektrolit atau steward ya, kalau udah ada hasilnya. Nah, ini teman-teman kita akan lebih detail ini ya, terkait dengan interpretasi analisa gas darah cepat lah ya. Nah, kita akan melihat, berarti kan ini pendekatannya Henderson Hasselbalch ya. Hasselbalch, nilai normalnya harus tahu dulu ya, tadi disampaikan, berarti nilai normal dari komponen eh, pH, nah, pH-nya ya. pH-nya itu normalnya kan 7,35 sampai 7,45. Kemudian PaCO2 yaitu normalnya 35 sampai 45, berarti ini diambil memudahkan itu dari nilai pH aja ya, 35, 45. Kemudian HCO3 ini normalnya 2 sampai 26. Ya. Nanti dari hasil analisa gas, hasil dari AGD ini kita akan bisa melihat ini eh, dan juga bisa memperinterpretasikan analisa gas darah ya. Nah, teman-teman ini memudahkan nanti teman-teman eh, pakai garis aja dulu ya di awal, tunjuk ke kiri asidosis, contohnya ke kanan alkalosis, kemudian netralnya berapa atau nilai normalnya. Ya, ini bisa dituliskan nilai normalnya pH 7,35, 7,45, kemudian PaCO2-nya 45. Nah, ini penting nih ya, teman-teman. Ingat yang PaCO2-nya dibalik tulisannya karena eh, semakin meningkat PaCO2 itu arahnya ke asidosis ya. Jadi yang pH sama HCO3 itu angka kecil ke besar
ya itu asidosis alkalosis. Kalau yang PaCO2 ini dari besar ke kecil ya. Makanya dipisahkan. Jadi penulisannya teman-teman untuk pH 7,35 sampai 7,45, PaCO2 karena ini ada perbedaan, ini dibalikin nulisnya ya 45 sampai 35. Kemudian HCO3 22 sampai 26. Nah, berarti gimana nih? Kalau semakin tinggi nilai PaCO2 itu arah-arah ke mana? Arah-arah ke asidosis atau asam berarti ya. Kalau nilainya semakin kurang pada PCO2 ya 32, 30 berarti arahnya ke alkalosis. Betul gitu ya. Kemudian kalau yang pH sama CO2 ini kalau makin besar angkanya berarti ke alkalosis, kalau kurang asidosis. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Paham ya? Jadi kita contohnya. Nah, atau juga pakai garis seperti ini lebih mudah ya. Netralnya berarti nilai normal, kemudian asidosis dan alkalosis. Kita lihat nih contohnya ya. pH-nya 7,26. Berarti apa kalau 7,26 arahnya? Asidosis. Betul. Kemudian PaCO2-nya contohnya nilainya di 32. Normalnya berapa tadi? 35 sampai 45. Berarti kalau nilainya turun, kalau PCO2 itu arahnya ke basa. Jadi alkalosis. Simpen di alkalosis. Kemudian untuk HCO3 nilainya 18. Tadi normalnya berapa? 22 sampai 26. Berarti disimpan di asidosis. Interpretasinya gimana? Ini yang vertikalnya mana teman-teman? Nah itu yang ada dua yang apa namanya vertikal berarti yang atas itu yang disebutkan. Berarti di sini apa? Asidosis metabolik. Ya karena tadi kan kalau PaCO2 itu arahnya ke respiratorik, kalau HCO3 ada ke metabolik. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa diinterpretasi apakah kompensasi sebagian atau tidak atau penuh. Dilihatnya dari mana, teman-teman? Nih, ada aturannya di sini, ya. Jadi, untuk kompensasinya, jika pH normal, PaCO2, HCO3 abnormal berarti namanya terkompensasi penuh, ya. Kalau pH abnormal, nilainya tidak normal berarti ya, PCO2 dan HCO3 abnormal disebutnya terkompensasi sebagian. Nah, ini apa berarti? Ini pH-nya abnormal, HCO3 abnormal, dan juga PCO3 abnormal. Berarti asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Gitu ya. Nah, satu lagi jika pH abnormal, kemudian PaCO2 atau HCO3 abnormal, itu tidak terkompensasi. Berarti ada nilai yang normalnya ya. Mungkin PaCO2-nya normal, HCO3 tidak, itu dikatakan tergantung acidosis metabolik atau respirator tidak terkompensasi. Oke. Bagaimana sekarang kalau pertanyaan pH-nya normal? Nah, kalau pH normal seperti ini teman-teman ya. Contohnya nih real pH-nya 7,43. Berarti normal tidak? Normal kan 73,5 sampai 7,45. Kemudian 21 HCO3-nya itu masuk dari asidosis. Kemudian PaCO2-nya 30 berarti masuk di basa alkalosis. Nah, bacanya gimana nih teman-teman? Ya, bacanya nilai pH-nya itu mendekat kemana ya? Kan 7,35 sampai 7,45. Lebih dekat kemana kalau 45? 43. Ke arah yang alkalosis. Makanya dibacanya alkalosis respiratorik terkompensasi penuh karena pH-nya normal. Gitu ya? Ada jelas kan ini? Ya. Jadi ini dekatnya kemana pH-nya? Ya kalau di dekatnya 7,36 atau 37 berarti kan dekat ke asidosis ya. Berarti namanya nanti akan berbeda. Asidosis apa? Metabolik terkompensasi penuh. Gitu ya. Karena ini 743 lebih dekat ke alkalosis maka disebut alkalosis respiratorik terkompensasi penuh karena pH-nya normal. Gitu ya teman-teman. Nanti ada nilai apa soal-soal latihannya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada kita ke latihan soal ya untuk lebih memahami. Mungkin itu teman-teman. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.